Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya Purwanita Puji Lestari SPD, SMP Negeri 5 Batang, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Batang, dengan fasilitator Bapak Zainal Arifin SPD dan Ibu Kundi Astuti SPD sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini, saya akan menggambarkan nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Selain 5 nilai yang harus dimiliki, guru penggerak juga memiliki beberapa peran. Adapun peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan aktivitas diri dalam keseharian apabila nantinya lolos dan menjadi guru penggerak di masa depan. Sebagai guru penggerak di masa depan, saya pasti akan memiliki nilai guru penggerak dan melakukan peran saya sebagai guru penggerak. Nilai yang ada dalam diri saya selaku guru penggerak akan menjadi dasar pada diri saya dalam melaksanakan peran sebagai guru penggerak. Nilai yang ada pada diri saya yang pertama adalah berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, saya menggunakan sistem AMONG, sehingga hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator dengan menuntun, membimbing, serta mengarahkan peserta didik agar dapat mengembangkan bakat diri mereka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah datang lebih awal dan menyambut siswa dengan membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Saya juga akan melakukan pembiasaan-pembiasaan lain seperti berdoa di awal pembelajaran dilanjut Asmaul Husna, sholat berjamaah, memungut sampah area 1 meter, dan masih banyak lagi agar anak terbiasa sehingga kegiatan tersebut bisa dibawa sampai ke rumah dan masyarakat. Dalam kepemimpinan pembelajaran, seluruhnya akan berpihak pada murid. Pada awal pembelajaran, saya akan membuat kontrak belajar untuk memunculkan inisiatif dari anak sehingga mereka belajar bukan karena keterpaksaan. Menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan seperti mensisipkan permainan di dalamnya. Saya juga akan memilih model pembelajaran kooperatif sehingga anak dapat mengeksplor diri mereka sesuai kemampuan dan bakat masing-masing melalui diskusi. Sehingga harapan nantinya akan memunculkan jiwa kepemimpinan pada peserta didik. Sedangkan pada proses evaluasi pembelajaran, saya mencoba menggunakan media seperti Google Form, Quizzes, atau yang lain sehingga anak terbiasa mengoperasikan komputer. Nilai yang ada pada diri saya yang kedua adalah mandiri. Saya sadar akan keterbatasan kemampuan sebagai seorang pendidik. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya mengupgrade diri saya tentang ilmu pengetahuan serta hal-hal baru, sehingga nantinya mampu menjadikan bekal dalam melakukan suatu perubahan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dalam hal ini yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, LPTK maupun pihak-pihak yang lain. Melakukan pelatihan pemanfaatan media pembelajaran secara mandiri melalui tutorial YouTube, Facebook maupun Instagram. Mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran yang berbasis IT, serta mengikuti pelatihan mandiri kurikulum Merdeka PMM. Nilai yang ada pada diri saya yang ketiga adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan terus berinovasi dalam dunia pendidikan, memunculkan ide-ide baru dalam pengelolaan pembelajaran dengan mengikuti perkembangan zaman, sehingga harapannya dapat meningkatkan minat peserta didik, meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan,
serta memperbaiki pembelajaran dari sebelumnya ke arah yang lebih baik. Hal yang paling sederhana untuk saya lakukan adalah model ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kita dapat meniru dan memodifikasi media pembelajaran sesuai karakter peserta didik di lingkungan kita. Hal yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu membuat video pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran berbasis IT seperti penggunaan Google Classroom, Google Form, Quizzes, Canva, dan lain-lain. Mengembangkan budaya literasi digital dengan membuat e-book. Nilai yang ada pada diri saya yang keempat adalah kolaboratif. Dalam melakukan perubahan sebuah sistem, saya menyadari tidak bisa melakukan sendiri, melainkan harus menggerakkan semua lini untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu terbentuknya pelajar Pancasila. Saya selalu terbuka dalam menjalin dengan pihak pemangku kepentingan baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan sekolah seperti orang tua atau wali peserta didik, komite sekolah maupun komunitas lain seperti forum MGMP. Selain itu, saya selalu berdiskusi dan menjalin kerjasama dengan teman sejawat untuk menemukan formula-formula baru baik dalam pengelolaan pembelajaran maupun kegiatan peningkatan kompetensi serta pembiasaan baru bagi peserta didik. Saya selalu berkomunikasi secara positif dan menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal yang telah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah berbagi dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk menemukan solusi permasalahan yang kita temui baik di pembelajaran maupun lingkungan sekolah, serta memunculkan pembiasaan karakter baru yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-kultural daerah setempat. Saling berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan dalam pembelajaran, berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait kebijakan sekolah yang berpihak pada murid, berkolaborasi dengan wali murid tentang pengawasan pembelajaran peserta didik, serta berbagi praktik baik dengan komunitas praktisi. Nilai terakhir yang ada pada diri saya adalah reflektif. Sebagai seorang pembelajar, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi terhadap apa yang sudah saya capai, baik kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki agar mampu melakukan perbaikan di masa yang akan datang, serta mengevaluasi apa yang sudah baik dan mana yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Saya akan memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang saya miliki untuk dapat memperbaiki pembelajaran agar mampu mencetak profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah melakukan evaluasi pada praktik pembelajaran yang saya laksanakan dan melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang saya dapat, meminta kepala sekolah secara periodik menyampaikan evaluasi terhadap diri saya terkait kepemimpinan pembelajaran maupun kinerja saya di sekolah, meminta teman sejawat untuk memberikan masukan atas pembelajaran yang telah saya lakukan, mencatat semua umpan balik baik yang positif maupun negatif, serta berupaya melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik tersebut. Demikian gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.